Berikut adalah Perdana Menteri Israel. Dia akan segera berbicara kepada publik dalam bahasa Inggris di konferensi JNS. Ini adalah KTT Kebijakan Internasional. Terima kasih, Mark Levin. Saya berharap bisa menjadikan Anda penasihat saya. Setiap hari. Anda tahu, di Amerika Serikat, mereka bilang bahwa Presiden Trump melakukan semua yang saya minta kepadanya. Dan di Israel, mereka bilang bahwa saya melakukan semua yang dia ingin saya lakukan. Ya, keduanya tidak benar. Kami adalah pemimpin negara-negara yang merdeka dan bangga. Kami memperjuangkan kepentingan kami. Saya memperjuangkan kepentingan Israel. Dan untuk keamanannya. Dan seringkali kita sependapat, kadang-kadang kita tidak. Tapi kita saling menghormati kedaulatan, kepemimpinan, dan komitmen masing-masing untuk rakyat kita. Tahun lalu, saat berdiri di panggung ini, saya melihat beberapa dari Anda. Saya tidak bisa melihat kalian semua sekarang, tapi saya melihat beberapa teman baik yang ada di sini. Richard, terima kasih. Kami juga memiliki Presiden Serbia dari Bosnia Herzegovina. Terima kasih. Terima kasih, Nyonya. Kita akan punya kesempatan untuk berbicara besok. Ada begitu banyak teman baik di sini. Dan saya sungguh serius mengatakannya. Jadi tahun lalu, saat berdiri di panggung ini, saya berbicara tentang keputusan sulit, keputusan bersejarah, keputusan yang pada saat itu banyak dari mereka yang mencalonkan diri melawan saya mengatakan bahwa saya seharusnya tidak mengambil keputusan itu saat itu. Mereka menyuruh saya untuk tidak masuk ke Rafah. Saya masuk ke Rafah. Saya diberitahu untuk tidak menyerang Hizbullah. Kami menyerang Hizbullah. Mereka bilang pada saya untuk tidak menghadapi Iran. Kami menghadapi Iran. Dan hari ini saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang telah kita capai? Karena orang-orang yang sama ini dan apapun kroni-kroni mereka di media sedang berusaha mengecilkan pencapaian kita. Bahkan mereka mencoba menghapusnya sepenuhnya. Jadi apa yang telah kita capai? Inilah yang telah kita capai. Kita mencegah Iran melaksanakan rencana untuk memusnahkan kita. Dan hari ini mereka sudah bisa saja memiliki senjata nuklir, bom atom untuk melakukannya. Kita mencegah hal itu terjadi. Kita telah menghilangkan bahaya eksistensial. Dan jika kita tidak bertindak dalam operasi Rising Line dan kemudian dalam operasi Roaring Line, Iran sudah akan memiliki bom atom. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Mereka pasti akan menggunakannya. Itulah yang kita cegah. Bersama dengan teman-teman Amerika kita, Angkatan Udara Amerika, Militer Amerika, kita melancarkan serangan udara terbesar dalam sejarah kita. Kami menghancurkan infrastruktur nuklir Iran. Kami menyingkirkan 20 ilmuwan nuklir terbaik mereka. 12 di garis naik dan 8 lagi di garis utama. Dan ketika Anda menyingkirkan para ilmuwan, sangat sulit untuk membuat senjata nuklir. Sangat sulit. Kami memenggal kepemimpinan rezim teror itu. Kami menghancurkan industri rudal mereka. Kami melumpuhkan angkatan laut mereka. Kami melumpuhkan angkatan udara mereka. Kami menyerang industri militer mereka. Kami menyerang jembatan-jembatan mereka. Kami menyerang begitu banyak target sehingga kerusakan kumulatif yang kami timbulkan pada ekonomi IRGC tidak dihitung dalam jutaan. Itu tidak dihitung dalam ratusan juta. Itu tidak dihitung dalam miliaran. Itu dihitung dalam ratusan dan ratusan miliar dolar. Dan akan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Waktu yang sangat lama. Dan mereka mungkin tidak akan pulih.
Karena begitu Anda memberikan pukulan-pukulan ini, dan begitu jurang antara rezim dan rakyat begitu dalam, Anda tidak bisa tahu kapan rezim seperti itu akan jatuh. Dan saya pikir kita telah menciptakan kondisi untuk kejatuhannya di masa depan. Itulah yang akan menjadi kemenangan sejati ketika rakyat Iran mengambil kendali atas nasib mereka sendiri dan mereka menumbangkan rezim brutal ini yang meneror mereka dan meneror seluruh dunia. Tapi kita tidak hanya menghadapi Iran, kita menghancurkan poros teror Iran. Kami menyingkirkan Sinwar, kami menyingkirkan Ania, kami menyingkirkan Dev, kami menyingkirkan puluhan ribu teroris. Dan meskipun banyak yang mengatakan itu tidak mungkin dilakukan, kami berhasil membawa kembali ke Israel setiap sandera, semuanya tanpa terkecuali. Itu juga beberapa pengkritik saya. Mereka tidak ingin diingatkan tentang hal ini. Tapi mereka berkata, berhenti sebelum Rafah. Buat kesepakatan. Mari kita tangkap para teroris. Mari kita bebaskan sandera kita. Kita tidak harus masuk ke Rafah. Kita tidak harus mengambil koridor Philadelphia. Kita tidak harus menghadapi Hizbullah. Dan demi Tuhan, kita sebaiknya tidak menghadapi Iran. Tapi kita tidak mendengarkan mereka. Dan kita tetap melakukannya. Dan kita berhasil membawa mereka kembali karena kita menempatkan para prajurit pemberani kita, para prajurit kita yang tak tertandingi, benar-benar heroik langsung ke markas mereka di Gaza. Dan mereka menyerah. Kami berhasil membawa kembali semua sandera tanpa terkecuali. Dan menurut saya, ini adalah pencapaian yang seharusnya membuat seluruh rakyat Israel dan seluruh rakyat dunia bebas bangga. Kami berhasil membawa mereka kembali. Di Lebanon, kami meledakkan, saya tidak tahu apakah harus menyebutnya beeper atau pager. Apa yang kalian gunakan di Amerika? Pager. Kami meledakkan pager. Kami berhasil menewaskan Nasrallah. Kami menghancurkan mesin militer Hizbullah. Kami mencegah pasukan Ridwan menyerbu Galilea. Kami menghancurkan lebih dari 90% dari 150.000 roket dan rudal yang dikumpulkan Hizbullah untuk melawan kami. Kami membentuk zona keamanan di Gaza. Kami membentuk zona keamanan di Suriah. Kami membentuk zona keamanan di Lebanon. Dan kami akan mempertahankannya selama diperlukan untuk melindungi rakyat kami. Saya akan memberitahu Anda pencapaian lain yang menurut saya dalam banyak hal, seperti yang dikatakan Sarah kepada saya, dan saya mendengarkannya. Anda tahu apa yang mereka katakan dalam Alkitab. Segala sesuatu yang dikatakan Sarah kepada Ibrahim, Anda tahu. Dan apa yang dikatakan Tuhan, dia berkata, segala sesuatu yang dikatakan Sarah, kamu harus mendengarkannya. Ya, saya bukan Ibrahim, tapi saya mendengarkan Sarah saya. Saya pikir pencapaian terbesar yang telah kita raih adalah menembus penghalang rasa takut. Selama bertahun-tahun, orang-orang mengatakan kepada kami, kalian tidak bisa menyerang wilayah Iran. Ya, kalian bisa melakukan operasi Mossad, dan kami memang melakukannya, cukup banyak. Saya mengizinkan banyak operasi, tapi kalian tidak bisa mengirim militer kita ke Iran. Tapi kami mengubah itu. Kami mengirim pilot-pilot pemberani kami ke langit Iran, dan mereka menghancurkan target rezim, target teroris. Baterai rudal, lokasi produksi rudal, dan lokasi nuklir. Kami mengubah doktrin keamanan Israel. Kami memulai, kami menyerang, kami mengejutkan, dan kami menyerang musuh-musuh yang ingin menghancurkan kami, yang ingin membunuh kami. Kami menyerang mereka sebelum mereka punya kesempatan untuk melakukannya. Jika kamu tahu bahasa Ibrani, akam lo gecah, askem logo, bunuh mereka duluan. Sekarang saya datang ke sini pada peringatan 50 tahun. Atas gugurnya saudara saya di NTB. Dari Gunung Herzl di makamnya. Yoni gugur di NTB.
memimpin pasukannya dalam apa yang dianggap sebagai operasi penyelamatan terbesar di zaman modern. Dan Entebbe menunjukkan bahwa sebuah bangsa yang merdeka jika mereka mengerahkan keberanian, kekuatan, dan tekad mereka, mereka dapat mengalahkan tirani terburuk di dunia, seberapapun mengancamnya, seberapapun sulitnya. Dan memang setelah penyelamatan Entebbe, gelombang pembajakan sedang melanda seluruh dunia. Gelombang pembajakan itu berhenti, hampir benar-benar berhenti. Tapi rezim teror tidak menghilang. Dan kenyataannya mereka terus berkembang. Dan yang terburuk dari semuanya tentu saja adalah Iran, sponsor terorisme terbesar di dunia. 35 tahun setelah Yoni gugur di Entebbe pada tahun 2010. Ayah saya merayakan tidak jauh dari sini, di Institut Begin. Dia tidak merayakan. Mereka merayakan ulang tahunnya yang ke-100 untuknya. Dan para sejarawan berbicara tentang penelitian sejarahnya mengenai Inkuisisi Spanyol dan asal-usul Zionisme. Dan mereka yang mengetahui kisah tindakannya di Amerika Serikat untuk menggalang dukungan bagi negara Yahudi selama Perang Dunia II, pertemuannya dengan Eisenhower dan banyak orang lainnya, mereka juga membicarakan hal itu. Dan setelah seharian penuh ceramah, pujian, dan sanjungan, ayah saya naik ke atas panggung tanpa bantuan. Usianya 100 tahun. Dan dia berkata seperti ini. Dia berkata, terima kasih atas pujian kalian. Terima kasih atas kata-kata baik ini. Tapi waktunya singkat. Jadi izinkan saya langsung ke intinya. Dan inilah yang dia katakan. Inilah intinya. Iran bersumpah akan menghancurkan negara Yahudi. Rakyat Israel menunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah bangsa seharusnya bersikap ketika menghadapi ancaman eksistensial. Tatap bahaya itu tanpa gentar. Pertimbangkan dengan tenang apa yang perlu dilakukan dan apa yang bisa dilakukan. Dan bersiaplah untuk terjun ke dalam pertarungan pada saat yang tepat. Dan kemudian dia mengakhiri kata-katanya. Inilah kata-kata terakhir yang diucapkan ayahku di depan umum dalam hidupnya. Hal ini membuatku yakin, katanya, bahwa rakyat kita akan mampu mengatasi bahaya yang mengancam keberadaan kita ini. Baik. 16 tahun kemudian, kami benar-benar melakukannya. Dan sekarang saya katakan kepada Anda, apa yang saya katakan di makam saudara saya beberapa jam yang lalu tadi. Saya katakan, apapun yang terjadi dalam pembicaraan dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, saya berjanji kepada Anda bahwa Iran selama saya menjadi Perdana Menteri tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Tidak akan pernah. Selama saya menjadi Perdana Menteri Israel, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan saya juga mengatakan sesuatu tentang Lebanon. Saya bilang dan saya ulangi di sini beberapa menit yang lalu. Selama kita perlu melindungi rakyat kita, kita akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon Selatan. Dan alasannya sangat bisa dimengerti. Tidak ada negara yang diminta untuk melakukan sebaliknya. Sekarang, bayangkan Amerika Serikat. Di seberang perbatasan, ada sebuah pasukan, ribuan teroris yang menjarah kota-kota dan kota-kota kecil Anda dengan roket, rudal balistik, dan drone pembunuh. Mereka membunuh tentara Anda, mereka membunuh warga Anda, mereka membunuh anak-anak Anda, dan mereka mengancam mereka setiap hari. Lalu, apa yang akan dilakukan Amerika? Apakah mereka akan berkata, ya, tidak ada yang bisa kita lakukan? Mari kita tahan serangan kita. Apakah itu yang akan dikatakan Amerika? Tidak, kamu tahu persis apa yang akan dilakukan Amerika.
Amerika akan melintasi perbatasan, membuat zona keamanan, membunuh para teroris, dan melindungi rakyatnya sampai ancamannya hilang. Itulah yang sedang kami lakukan. Dan biar saya katakan satu hal lagi. Tidak ada negara yang bisa melakukannya lebih baik. Tidak ada negara yang bisa melakukannya lebih baik karena para teroris tidak hanya menargetkan warga sipil, mereka juga bersembunyi di antara warga sipil mereka sendiri. Mereka omong-omong sedang melakukan kejahatan perang ganda dengan melakukan itu. Jadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Kami menargetkan para teroris, tetapi selalu ada korban sipil dalam setiap perang seperti ini, dalam setiap pertempuran di wilayah perkotaan seperti ini. Dan biasanya, rasio antara kombatan yang tewas dengan non-kombatan yang tewas, non-kombatan dengan kombatan yang tewas adalah sekitar 7:1, 8:1. Di Gaza, angkanya jauh lebih rendah dari itu, meskipun ada banyak kebohongan dan fitnah yang ditujukan kepada Israel. Tapi saya bertanya kepada orang-orang kami, tim riset kami di Kementerian Pertahanan. Saya bilang, berapa rasio di Lebanon? Dan mereka bilang ke saya hari ini, saya baru saja menerima dokumennya hari ini. Perdana Menteri, rasionya 5:1. Bukan 5 warga sipil tewas untuk setiap teroris, tapi 5 teroris tewas untuk setiap warga sipil yang terdampak dalam proses itu. 5:1, belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak ada tentara yang berusaha sejauh itu seperti tentara Israel untuk menargetkan teroris dan meminimalkan korban sipil. Kita seharusnya dipuji untuk itu, bukan dikutuk. Kami melakukan segala sesuatu yang kami bisa untuk melindungi rakyat kami. Kami tidak sedang berperang dengan Lebanon. Kami sedang berperang dengan Hizbullah yang meneror Lebanon dan ingin menghancurkan kami. Dan ketika proksi Iran itu tidak lagi menjadi ancaman, ketika sudah dibongkar, ketika sudah dilucuti, ya, kami akan berdamai dengan Lebanon. Dan saya menantikan untuk menandatanganinya. Omong-omong, Mark, saya berniat untuk tetap di sini cukup lama. Saya ingin kamu tahu itu. Hal-hal ini dan hal lainnya adalah kepentingan keamanan negara Israel. Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk melindungi keamanan negara Israel. Dan tidak ada yang akan mengubah itu. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan saya bisa melakukannya karena saya mendapat dukungan dari keluarga tercinta, istri, dan anak-anak saya. Tapi saya juga mendapat dukungan dari mayoritas besar rakyat Israel. Rakyat kita sangat kuat. Mereka sangat kuat. Prajurit kita pemberani. Tidak ada prajurit yang lebih berani di planet ini. Mereka sangat heroik. Dan kami bertekad untuk melindungi negara kami, apapun biayanya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu lagi, yang saya tahu mengganggu Anda semua. Kita melihat gelombang terorisme yang semakin meningkat. Ini menimpa setiap negara di dunia saat ini, dan juga menimpa Amerika Serikat. Dan izinkan saya memberitahu Anda bagaimana antisemitisme bekerja sepanjang zaman. Sejak kita kehilangan negara kita dan menjadi tak berdaya, kita tidak hanya tak berdaya terhadap serangan fisik, tetapi juga terhadap fitnah-fitnah yang sering dan selalu mendahuluinya. Jadi kita menghadapi fitnah-fitnah seperti itu di suatu negara. Dan itu akhirnya mengarah pada salah satu dari 2 hal, yaitu pengasingan atau pembantaian. Lalu kita pergi ke negara lain dan kita menghadapi hal yang persis sama. Setelah caci maki dan fitnah-fitnah bahwa kita meracuni sumur, bahwa kita meminum darah anak-anak yang dibunuh, bahwa kita membawa hama. Dan omong-omong, inilah kebohongan yang persis sama, yang terus berlanjut hingga Holocaust Nazi. Persis kebohongan itu.
Jadi kita dihadapkan pada fitnah-fitnah ini, lalu kita dibantai. Kemudian kita didorong ke negara lain dan negara lain lagi. Dan hal yang sama terjadi berulang kali. Nah, disinilah perubahan itu terjadi. Itu terjadi dengan berdirinya negara Israel dan pembentukan tentara Israel. Kita mungkin tidak bisa menghentikan fitnah-fitnah itu. Fitnah-fitnah itu datang dan pergi dalam siklus yang bisa diprediksi. Seperti yang dikatakan ayah saya yang seorang sejarawan. Tapi perbedaannya adalah ketika mereka datang untuk membantai kita, kita melawan. Kita tidak membiarkan mereka melakukan itu. Kita melawan dan kita memukul mundur mereka. Persis seperti yang telah kita lakukan sekarang dalam beberapa tahun terakhir. Saya berjanji kepada Anda bahwa kita juga akan berjuang melawan antisemitisme di seluruh dunia. Kita juga akan berjuang di front ke-8, pertempuran melawan delegitimasi kita, pertempuran melawan fitnah yang ditujukan kepada bangsa Yahudi. Tapi saya meminta kepada Anda, orang-orang Yahudi Amerika dan orang-orang Yahudi diaspora, untuk melakukan satu hal. Berdirilah, jangan ciut nyali, jangan takut, lawan balik. Karena orang lain hanya akan menghormati kita jika kita menghormati diri sendiri. Dan ketika mereka menuduh kita dengan kebohongan, balaslah dengan kebenaran dan lakukan itu. Berdiri tegak, bela kebenaran, bela Israel, bela bangsa Yahudi, bela masa depan Yahudi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you.